فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, kembali di Sabtu yang keempat di bulan ini kita diizinkan Allah untuk sama-sama berada di tempat yang mulia dan memuliakan ini, yaitu Masjid Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu Pulau Payung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kehadiran kita sebagai tanda syukur kita kepadanya. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mewariskan ilmu ini kepada kita, yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kita kepadanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, mudah-mudahan salawat itu berbuah syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam pada hari kiamat. Baiklah, melanjutkan kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yaitu tentang bab wa yuhazzirukumullahu nafsah, yaitu Allah memperingatkan kalian dari dirinya, bahwa Allah SWT memiliki zat dan memiliki sifat. Zatnya di mana? Maka pada pertemuan ini, di hadis yang berikut ini, Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan, karena ini di bab wa yuhazzirukumullahu nafsah, Allah ingatkan kalian atas dirinya. Di mana Allah SWT tersebut? Maka qala al-Imam Bukhari rahimahullah, qal hadatsana Abdan, dia berkata telah menyampaikan hadis ini kepada kami Abdan. Abdan itu laqab, sedangkan namanya adalah Abdullah ibn Utsman ibn Jabalah Al-Azdi Abu Abdurrahman Al-Marwazi, dikenal dengan Abdan Al-Marwazi. An Abi Hamzah, di sini tertulis Abi Jamrah, wallahu alam. Dari Al-A'mash, Abu Jamrah tidak meriwayatkan hadis, justru Al-A'mash meriwayatkan daripadanya karena dia lebih senior. Tapi sini tertulis Abu Jamrah, dan yang dikenal di antara Syekh Abdan adalah Abu Hamzah, yaitu Abu Hamzah Muhammad ibn Maimun As-Sukkari. Abu Hamzah Muhammad ibn Maimun As-Sukkari terkenal salah seorang ulama yang ahli ibadah dan ahli zuhud. Pernah seseorang tetangganya menjual rumah, harga rumah itu sebenarnya hanya 1.000 dinar, tapi dia jual 2.000 dinar. Orang bilang komplain, kok mahal sekali, 1.000 harga rumahnya, 1.000 harga bertetangga dengan Abu Hamzah As-Sukkari. Berarti memang nyaman orang bertetangga dengannya, berilmu, beramal, zuhud dan peduli.
Jadi subhanallah. Jadi orang nyaman, senang, bahagia bertetangga dengannya. Kenapa kan? Nanti bayar tuan-tuan, tetangga yang buat nyaman kenapa? Kau tak boleh? Hah? Tentu saja pertama tidak pernah mengganggu, baik secara fisik maupun secara psikis. Yang kedua orangnya saleh, ya. Yang ketiga, apa lagi? Kodok membai, lewat dulu. Kodok membai, pasti lewat. Tapi kodok minta aja nak pun membai, dia. Jadi begitulah. Jadi 1000 harga rumah, 1000 harga bertetangga. Ala kujur. Ini subhanallah. Sebab berlaku pepatah al-jaru qabla dar. Sebelum bangun rumah atau sebelum menyewa rumah, lihat dulu siapa tetangga. Ada loyo dia weh. Kan ya? Loyo dia kalau sampai salah-salah pilih tetangga, auzubillah. Alhamdulillah. Jadi Muhammad ibn Maimun As-Sukkari. Anil A'mash, dari Al-A'mash itu Sulaiman bin Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi, salah satu dari qurra ahli qiraat dan juga salah seorang imam hadis dan salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis di Kufah. An Abi Salih, dari Abu Salih yaitu Abdullah ibn Zakwan Al-Madani. Abdullah ibn Zakwan Al-Madani, masyhur dengan kunyahnya Abu Salih. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling banyak berikan hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam, berkat doa Nabi untuknya dan berkat kesungguhannya. Jadi bertemu kecerdasan, kemauan dan keberkahan doa Nabi alaihissalatu wassalam. Kemanapun Nabi pergi, Abu Hurairah ada di situ. Jadi kalau sempat tidak ada, langsung diketahui oleh Nabi mana Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, lamma khalaqallahul khalqa, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, tatkala Allah menciptakan makhluk atau hendak menciptakan makhluk, ketika Allah hendak menciptakan makhluk, atau bisa saja ketika Allah menakdirkan menciptakan makhluk. Semua makna ini boleh. Kataba fi kitabihi, Allah menulis dalam kitabnya. Wa huwa yaktubu ala nafsihi, Allah menulis dalam kitabnya. Karena kalau disebutkan hanya misalnya Allah menulis tanpa menyebut kitab, orang bisa aja menakwilkannya. Jadi kataba dengan makna hakama atau qada, yaitu menghukum atau memutuskan. Jadi kalimat kataba seperti kutiba alaikumus siyam. Apa maknanya kutiba alaikumus siyam dituliskan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Apa makna kutiba di sini? Diwajibkan. Artinya telah diputuskan oleh Allah, wajib kalian berpuasa. Tapi ketika dia sebutkan fi kitabihi, dalam kitabnya, tidak bisa ditakwilkan lagi kecuali dengan makna menulis. Jadi Allah bisa menulis. Allah bisa menulis? Tuan-tuan ini bisa, masa Allah tidak bisa? La ilaha illallah. Tuan-tuan bisa, masa Allah tidak boleh? Nah, tapi kita kan tidak boleh menyifati Allah
sembarangan. Sah? Naam. Oleh sebab itu makanya ragu tutun jawab tadi kan ya. Naam. Ya ilaha illallah. Tuan-tuan, disebutkan dalam riwayat ada beberapa yang Allah lakukan sendiri. Kan Allah pada umumnya mencipta dengan kalimat kun. Dia ucapkan kun fayakun. Tapi ada makhluk-makhluk yang istimewa yang Allah buat dengan tangannya sendiri, tidak dengan kalimat kun. Allah bertangan, Allah bertangan. Masya Allah, tuan-tuan mujassim aja no. Jadi kan banyak lucu ahli bid'atiyah. Jadi tidak ada kalimat-kalimat Al-Quran ku kecuali seolah-olah teka-teki sudah bahasa yang tidak joleh. Kalau tidak joleh apa kan diyakini? Kan ya? Agunya tulikan yakin sudah itu. Sang lah yakin dari awal ada jago ke? Sah? Apakah di awal ragu? Makanya orang-orang yang tidak mengakui apa yang ada Quran dan Sunnah takkan pernah kokoh keyakinannya, goyang. Dan tambah lagi nanti tidak kokoh juga ittiba'nya, mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka hanya katanya mengimani, tapi bukan makna yang ada dalam kalimat itu. Jadi Allah, ada makhluk yang Allah sendiri buat dengan tangannya. Ada yang tahu? Adam alaihissalam. Ada dalilnya? Apa? Nggak apalah maknanya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang membuat kamu, hai iblis, tidak mau sujud kepada Adam yang aku buat dengan tanganku sendiri? Artinya ketika iblis tidak mau, kenapa kamu tidak mau? Padahal dia saya istimewakan dengan saya buat sendiri dengan tangan saya. Yang lain-lain pakai kun fayakun. Kalau ini tidak, Allah sendiri yang buat dengan tangannya. Lima khalaqtu biyadayya, dengan kedua tanganku. Apa lagi? Enggak, langit bumi dengan kun fayakun. Apa lagi? Enggak tahu juga. Arsy. Al-arsy Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Apa lagi? Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Ini menunjukkan mazidu inayah. Ya, Allah SWT memberikan perhatian lebih besar kepadanya. Apa lagi? At-Taurah, Allah yang tulis. Allah yang tulis dengan tangannya sendiri. Makanya Taurat turunnya sekaligus satu beransur. Kalau sudah tulis, jadi diterima oleh Nabi Musa secara tertulis. Kalau Al-Quran beransur-ansur dan ditulis oleh Nabi. Ya, Nabi nulis? Enggak. Kode Al-Quran sudah tertulis di mana? Di Allahul Mahfuz. Siapa yang nulis? Al-Qalam. Al-Qalam. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, sekarang tatkala Allah menciptakan atau akan menciptakan makhluknya, kataba fi kitabihi, Allah tulis dalam kitabnya, wa huwa yaktubu ala nafsihi, sedang dia mewajibkan atas dirinya.
Berarti ada kalimat ala nafsihi, sama dengan judul bab wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kalian tentang dirinya. Sekarang Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Jadi ada yang minta pertanggungjawaban Allah, kan tidak ada, karena dia berkuasa mutlak. Dia pemilik segalanya, dia penguasa segalanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tak dimintai pertanggungjawaban tentang apapun yang dia kerjakan. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban, dan mereka lah, yakni makhluk lah yang dimintai pertanggungjawaban. Wahum yus'alun. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk dirinya apa yang dia tetapkan, dan bahkan dia tuliskan. Pakai apa dia menulis? Pakai apa dia menulis? Woi, nulis pakai apa? Pakai tangan lah, subhanallah. Pakai tangan. Ini berdalil. Ada dalam riwayat At-Tirmizi, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa Allah kataba biyadihi. Biyadihi. Allah menulis langsung dengan tangannya. Itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, annallaha azza wa jalla lamma khalaqal khalqa kataba biyadihi ala nafsihi. Allah menulis dengan tangannya suatu ketetapan atas dirinya. Allah berkomitmen, berkonsekuensi bahwa apa yang dia tuliskan wa huwa wad'un indahu 'alal 'arsy. Ya, wa huwa wad'un indahu 'alal 'arsy. Yang ditulis itu diletakkan di sisinya di atas arsy. Engkau buat meriang jo wang apa? Wawan ndak cicayo ke Quran je hadis. Ndak. Sebelum ndak cayo. Lainnya cayo tapi bersyarat. Apa syaratnya? Masuk pikiran ninyo. Kalau kita masuk ndak masuk ditemo. Masuk ndak masuk ditemo. Nya masuk ndak masuk tu tergantung dunia. Kalau banyak no sama ndak payah masuk. Banyak subuhat payah masuk. Ya, ini banyak subuhat di otak dong. Kalau banyak subuhat dalam pikiran mereka, payah masuknya. Tapi orang-orang yang tidak ada subuhat dalam hatinya, tidak payah. Makanya sahabat dulu radhiyallahu anhum payah masuk Al-Quran kayaknya, payah masuk hadis. Apa sebab? Karena orang Arab dulu tak memiliki wawasan ilmu dari dunia luar. Jadi mereka tidak ada belajar ilmu orang Romawi atau orang Yunani atau ilmu orang Cina atau ilmu orang India dari kebudayaan yang lama, peradaban yang lama itu. Kan mana lebih tua peradaban Romawi daripada peradaban Islam? Ya Romawi. Berarti semua peradaban Romawi itu sudah ada sebelum Islam. Mana lebih dulu peradaban Cina daripada peradaban Islam? Duluan peradaban Cina. Mana lebih dulu peradaban India daripada Islam? India lebih dulu. Sah? Nah, orang-orang Arab Allah jaga mereka. Tidak je berminat orang untuk menguasai jazirah Arab. Apa kan diminati dia? Apa kan dicari situ? Angin tidak tanggung, sojuk tidak tahan. Kan ya? Angin tidak tanggung, sojuk tidak tahan. Umpui payah tumbuh. Okay, ya? Ayu payah
mencai waktu itu bagi mereka susah. Nah, tetapi makanya mereka mudah untuk ini karena belum banyak semak wawasan dunia luar. Yang ada adalah keyakinan mereka dari nenek moyang yang aslinya mengakui Allah SWT, tapi mereka rusak dengan pikiran mereka sendiri, bukan dirusak oleh pemikiran dunia luar. Makanya masuk akal. Dan kita alhamdulillah tidak ada yang tidak masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal. Apa sebabnya? Sama-sama ala taubih. Sah? Lah sudah eskapator kayu-kayu godang nalaru. Kan ya? Dah suka baungke. Nah, kini kita tinggal menanam wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi mau adanya tuan-tuan do Al-Quran memakai bahasa yang tidak dipahami. Lemo dai, tidak masuk. Itu yang tidak logis itu. Mereka anggu-anggu sodo dek para sahabat do. Tidak ada nama debat masalah itu. Sah? Sudah itu Allah ridhai agama mereka. Apa yang paling penting dari yang mereka agama mereka itu? Yang paling penting dari agama kita ini apa? Akidah, tauhid. Sah? Yang lain tu mengikut. Nah, Allah ridha pada mereka dan mereka tiada membantah. Tidak membantah, dia paham atau dia tidak ngerti? Hah? Dia paham. Adanya bantah masalah itu? Kenapa nak sahabat bantah masalah Allah di hati atau di mana? Tidak ada kan? Tak pernah bantah. Bila mau bantah? Hah? Latibona ana anggo. Ni kini awak lah tu dua latibona anggo Wahabi kan berbantah adanya. Enggak. Sahabat dulu tidak berbantah, meyakini Allah dia di atas arsy. Tidak ada bantaran. Jalannya. Jadi bukan karena Wahabi yang datang, enggak. Mereka datang mengembalikan apa yang sudah terendam lama itu, terendam oleh subuhat ahlil kalam, ilmu kalam. Nam ma'asyil kiram, wa huwa madun indahu ilal arsh, yaitu diletakkannya di sisinya di mana? Di atas arsy. Kalimat di sisinya apa maknanya? Dari kalimat di sisinya di atas arsy, berarti Allah di mana? Di atas arsy. Sah? Di atas arsy. Apa yang dituliskan Allah SWT? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Ya, sesungguhnya rahmatku mengalahkan marahku. Berarti Allah punya di sini dalam kalimat ini ada dua sifat. Apa sifat? Rahmat, kasih sayang, pulang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis berapa ada ayat-ayat tentang bahwa Allah itu marah. Misalnya hadis tentang syafaat. Innallaha yaghdabul yawma ghadaban shadidan lam yaghdab mithlahu qablahu qat wa la yaghdab mithlahu ba'dahu qat. Allah hari ini murka semurka-murkanya, tak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tak akan murka lagi setelah ini seperti itu. Berarti diantara sifat Allah adalah sifat marah. Itu oleh mereka kalimat marah ini tidak cuma masuk dah. Nyapa sebab kalau wangi berarti tagang buat taliu lah tak lainnya. Nyapa itu? Ikutin lucu kau dia. Ketika disebut misalnya kucing murka,
Le tabayang dehnya Allah Ta'ala. Kalau sawit kucang tu wanginya, tabayang wangi Allah Ta'ala deh. Tak ada kan? Kau bau tu wangi, tabayang deh Allah Ta'ala. Tak kan ya? Atau tabayang deh apa nomor tabayang deh yang misalnya makhluk yang lain, paham ya? Tapi ketika Allah Ta'ala wangi, apa tabayang uang deh, paham ya tak? Rusak tak cara berpikir? Rusak. Ketika sabun telingo, apa nama telingo? Kuali. Telingo kuali. Tabayang telingo awak dah? Kan tak tabayang dah? Tapi kalau sabun sabun mata, ketika sabun mata panjang misalnya, tak kena dia mata uang? Kan tak dah? Tapi kalau sabit mata Allah pun takkan mata uang dah. Paham ya tak? Berarti kerangka berpikir, mekanisme berpikir rusak gara-gara mengikut orang-orang rusak. Jadi cara berpikir orang-orang rusak diikutinya, akhirnya mereka sendiri rusak. Ketika sebut bahu jalan, itu apa yang ditutup bahu dan tangan pintu, tabangan tangan dayan. Nah, tapi kalau sebut tangan Allah Ta'ala, apa tabayang tangan dasman? Berarti ada masalah dengan pemikiran. Ayah ikut kau tak mau botar, kecuali memang dibuang pemikiran itu bobotak. Contohnya adalah bulion sakit itu dulu. Dia adalah bulion sakit itu dulu. Tak tahu tu 7 tahun mondok mah. Mana nan? Darun. Kan itu yang mempelajari. Allah tidak bertempat. Gara-gara kalimat Allah tidak bertempat, Allah mawjudun bila makan, ternyata hadis palsu kosen. Hadis palsu, tidak pasanat. Apa buang sodoh Al-Quran dan hadis-hadis itu. Sebab apa? Nyata makan fitnah wak. Kalau di hati mesti menempati. Kalau menempati berarti butuh. Kosen tidak sodonan di hati butuh pada yang di bawah. Tidak semua yang di atas menempati yang di bawahnya. Alhamdulillah. Berarti mujassimah dia wak. Tidak semua yang ada mesti berjisim, mesti bertubuh. Ya kalau tuan-tuan dia mujassimah kan. Dia apa tadi? Dia otaknya rusak. Sangko dia uang dan nenau. Mana tuan-tuannya pada dengar cito, tapi kau cito-cito punya. Yaitu uang gilo sodo sapuru sekerajaan lu kecuali rajanya. Nah, kilo-kilo 6 kilonya nak lu siapa? Woi, siapanya nak 6 kilo? Ndak inyonya dah, ajurun 6 kilo. Nah, sekarang ini yang dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang, yang sesat itu adalah kita yang memahami hadis Al-Quran dan hadis sesuai makna zahirnya. Lalu mereka mengklaim yang benar itu tidak boleh dipahami makna zahir. Bukan Allah yang di atas, tapi kekuasaannya. Di bawah tidak ada kekuasaan Allah. Di bawah tidak ada kekuasaan Allah. Apa gunanya buat atasnya Allah Ta'ala tidak nyebut tadi kekuasaannya dah. Yang disebutnya adalah indahu damir itu kata ganti orang atau kata ganti sifat. Dia, kalau sabit dia di atas loteng, yang di atas loteng itu bukunya atau uangnya. Makanya kata damir tidak bisa takwilkan lagi.
irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, sayanglah pada orang-orang yang di bumi, kamu akan disayang oleh yang di langit. Man isim mausul, juga yang dimaksud yadullu ala zat la ala sifat. Pahamnya? Sabu ilah tak pahamnya tentang belajar nahwu dan tuduhnya ya. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah sudah itu tuh dulu tak pandai bahasa Arab deh. Arab tak pandai bahasa Arab. Ini enggak. Jadi kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi hadis ini ma'asyirul kiram yang dirahmati Allah menunjukkan bahwa Allah di antara sifatnya adalah sifat pengasih dan penyayang. Dan di antara sifatnya adalah pemarah. Tetapi apakah Allah punya nama sang pemarah? Enggak. Tapi kalau Allah Maha Pengasih, ada. Makanya semua nama mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat punya nama. Artinya menyebabkan dia punya nama. Makanya tidak ada nama Allah Ghadban, enggak ada. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga bersifat misalnya membalas tipu daya orang-orang kafir. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya lalu Allah balas tipu dayanya. Tapi apa boleh kita katakan Allah makir? Allah Maha Penipu? Nah boleh. Terus ya, yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Sah? Siapa? Orang munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kemudian di ayat lain yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah lah yang sebenarnya menipu mereka. Sah? Karena mereka menipu, ternyata Allah membuat mereka tertipu sendiri. Tapi apakah ada nama Allah sang penipu? Tidak. Tapi Allah membalas tipu daya mereka, iya, di antara sifatnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, orang-orang yang menolak makna-makna zahir ini, iya, membuat kita susah memahami. Kalau sampai misalnya dan baca itu jak tadi lain dan sabut lain dan mukaswi capek paham awak, capek paham deh, tak paham lah. Dan bisa aja berlasan atau tu bisa lasan deh itu mukaswi ustaz semandu doanya kan ya. Terus maksud siapa yang akan kita jadikan patokan? Tafsiran siapa yang harus kita? Makanya tidak ada yang lebih pantas dan paling mengetahui cara menjelaskan tentang dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis ini di bawah bab wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah mengingatkan kalian tentang dirinya. Di mana diri Allah itu? Di atas aras. Nah, amun ndak percaya molah sok tengok di akhirat. Sah? Nya nanti di padang mahsyar wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Hari itu aras Rabbmu diangkut oleh 8 malaikat. Mak kene ti aras ya? 8 malaikat bangkitnya. Kene dia. Mana tuan-tuan? Ada bocorannya. Ada bocoran berita yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, uzina li an uhadditsakum an malakin min hamalatil arsh. Saya diizinkan Allah untuk menceritakan kepada kalian tentang malaikat pembawa arasy itu. Wa inna ma baina syahmati udhunihi wa baina mankibihi la masiratu 400 sanah.
Sesungguhnya jarak antara daun telinganya, pada daun telinga ngomong kah? Ya, dengan bahunya. Kalau naik kuda orang waktu zaman Nabi itu, yaitu menempuh jarak 400 tahun. Nampak kilo tu? Berapa kilo tu? Bau jarak telinga je, jauh bahunya. Nya mana panjang jarak telinga bahu dengan kaki ke lutut? Iya. Jadi tidak jaya esok tengok. Kan itulah ya. Nya beritanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu disampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nak membuat penelitian silahkan. Ya, kalau nak penelitian kan harus ke sumber yang asli. Sah? Aku nak wawancara aja Nabi, jogong Nabi. Kan ya? Atau ya minta boleh tahu mujo malaikat Jibril ni nyombo berita tu turun. Nampak yang ancak bono buat SPPD ke Aras. Ya, perjalanan diras ke Aras. Kalau ndak cito-cito je, cito-ronya. Kalau ndak kan jadi itu penelitian jatuh cito-cito. Hanya halusinasi, pikiran-pikiran kosong, hayalan-hayalan yang tanpa bukti. Menurut akal saya tidak masuk, akal kamu sempit. Kalau akal kami masuk, karena akal kami lah lapang, karena semak-semaknya sudah di siang. Nah, makanya kita anjurkan kawan-kawan yang masih tidak masuk akal, katanya tolong dikosongkan akalnya dari semak-semak subuhan, balik pada Al-Quran dan hadis. InsyaAllah masuk roh. Kalau tak, kalau minta tolong masuk, dan tolong masuk. Tak masalah dah. Tapi jangan gelentak-gelentak dah. Nya dulu takut disuntik kan. Nya tentu suntik nyihatkan ya, tapi takut disuntik. Kalau takut suntik kan tak tahu tentara polisi takut je kan. Kayak pistol tak takut, senapang tak takut, kat suntik takut ya. Jadi kalau nak lebar tak, duduk lelak, insyaAllah bisa jalannya. Jadi dulu tak je masuk di kami dah. Tapi setelah Allah berikan, Allah bukakan, Allah lapangkan, alhamdulillah masuk sebenarnya. Tapi syarat somak-somak tadi, somak-somak tadi harus ditobeh, ya, harus ditobeh. Okau-okau harus akar-akarnya harus dibuang. Nah, setelah itu baru kita gali untuk menanam bibit-bibit yang unggul, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW sesuai pemahaman as-salafu as-salih. Masuk waktu saya tu azan waktu atau waktu tu langsung azan tu jelah paham 4 menit. Baik, azan lah dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha
Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله asyhadu anna Muhammadan rasulullah. حي على الصلاة La haula wala quwwata. حي على الصلاة La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata. الله أكبر الله أكبر Allah Allah. لا إله إلا الله Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tamma was-salati Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tadi sudah disebutkan bahwasanya kedua sifat ini adalah sifat yang sabit bagi Allah SWT, dan yaitu sifat ghadab dan sifat rahmah, tetapi rahmat Allah lebih luas dan lebih mencakup. Artinya rahmat Allah itu lebih cepat daripada marahnya. Dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ilmu dan rahmatmu atau rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis tadi bahwa inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Makanya oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Kemudian dalam hadis juga ada kalimat atau sifat menulis, itu sifat menulis, yaitu di dalam riwayat At-Tirmizi lebih dijelaskan, yaitu menulis dengan tangannya sendiri, menulis dengan tangannya sendiri. Di situ pula kita tahu bahwasanya sifat tangan bagi Allah adalah sabit, dan bukan yang dimaksud adalah kekuasaan, tidak seperti ditakwilkan oleh Al-Jahmiyah kemudian diikuti oleh Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Intinya menolak, tapi dengan nama
Dengan mana mata? Ta'wil atau tafwid. Karena Allah bilang punya tangan, lalu Anda tafsirkan dengan kekuasaan, berarti menolak Allah punya tangan, ta'til. Allah mengatakan Allah di atas aras, lalu Anda takwilkan dengan menguasai aras, berarti menolak Allah di atas aras. Lalu di mana Allah? Oh, nggak tahu kita. Allah sudah kasih tahu kok, kalian nggak tahu juga. Nabi sudah tunjukkan, kok nggak tahu juga. Sah? Kan lebih dari 2000 ayat Al-Quran, hadis serta athar dari sahabat. Allah itu di atas aras. Masa kalah oleh Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Jadi banyak sekali mereka menolak 2000 lebih dalil yang sabit, yang sahih dari Al-Quran, hadis, dan baik secara sharih maupun secara isyarat, baik secara implisit maupun secara eksplisit, tersurat dan tersirat dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara adalah hadis ini. Kemudian mereka juga menolak Allah bersifat marah tadi dengan menakwilkannya, seperti mereka mengatakan ar-rahmah riqqatul qalbi. Rahmat itu adalah halusnya hati. Wa hiya tadullu ala dha'fi. Itu menunjukkan kelemahan. Masya Allah, Allah dianggap sebagai orang lemah. Wal khawar, yaitu kelemahan dan kehinaan. Fi tabi'atir rahim, pada tabiat orang yang penyayang itu. Wa ta'allumuhu 'alal marhum, dan dia merasa kasihan melihat orang yang disayanginya. Ini kan rumus apa yang dipakainya? Rumus makhluk. Akhirnya mereka masuk kepada tasbih lagi. Sudah tasbih, habis itu ta'til. Makanya ta'wil itu adalah berhala yang disembah oleh mereka. Ya, sehingga hantu ta'wil ini yang merusak semuanya. Karena menakwilkan tanpa dalil. Oh, kalian juga menakwilkan. Ya, kita tidak menolak ta'wil yang berdalil. Sah? Sekarang misalnya, nanti akan datang, bab ini akan lebih panjang dijelaskan oleh, atau dalam bab khusus dalam masalah ini nanti tentang Allah di atas aras. Nah, Allah di atas aras. Sekarang ketika ibunda Zainab binti Jahsh mengatakan, saya dinikahkan oleh Allah di atas langit ke-7. Siapa yang dimaksud yang di atas langit ke-7 itu? Allah SWT. Kan zawwajani lahu, Allah menikahkanku. Bukan surat nikah katanya kan? Bukan surat nikah. Yang kemudian surat nikah terbitnya di atas. Jadi coba lihat bagaimana takwilnya. Maksudnya bukan Allah yang di atas, tapi surat nikahnya Zainab beda dengan surat nikah istri yang lain. Ini masuk di mana? Ada dalilnya? Ada dalilnya? Hanya kira-kira. Tapi ketika kita menakwilkan ayat ainama tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap, kisitulah kiblat menghadap Allah. Jadi tidak ditafsirkan wajhullah dengan wajah di sini. Dengan apa kita takwilkan dengan kiblat? Iya, kenapa? Ada dalilnya. Apa dalilnya? Allah sedang berbicara bukan tentang dirinya. Walillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat. Berbicara tentang apa? Tentang arah kan? Tentang arah kan? Taib. Kiblat itu kan arah menghadap. Berarti kemanapun kalian menghadap, semuanya milik Allah. Sah? Berarti ada dalilnya. Secara bahasa juga, bahwa di antara makna wajah adalah
arah atau kiblat. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap umat itu ada kiblat yang dia menghadap kepadanya. Yang ketiga, bahwa menakwilkan ini karena ada sabab nuzulnya ayat ini. Sahabat ketika dalam perjalanan pulang berjihad, mereka di malam harinya istirahat di sebuah tempat, gelap gulita, gelap air, sampai gigi kawan pun tak nampak lah. Jemarinya dilihat tak nampak. Kan kalau no, kalau air kadang kan nampak je kan, galak gigi kawan nampak je kan. Nah, tapi tak nampak, sehingga bintang-bintang tak terlihat. Kan dulu penunjuk bagi mereka arah adalah dengan bintang. Oleh sebab itu, orang nak solat juga kiblat tak tahu ke mana. Nak solat juga kiblat tak tahu ke mana. Akhirnya mereka berijtihad, solat ke arah yang menurutnya adalah kiblat. Berarti masalahnya tentang kiblat kan? Makanya akhirnya mereka solat menurut ijtihadnya, menurutnya mengarah kiblat. Ternyata semuanya salah. Bila tentu ya pagi atau ketika masuk waktu subuh. Tak ada subuh kan nampak fajar menyingsing kan? Di mana fajar menyingsing biasa? Ke timur. Sah? Dan kiblat orang Madinah ke mana mengarah? Ke selatan. Sah? Nah, ternyata mereka salah menghadap kiblat. Nah, ketika salah menghadap kiblat itu lalu Allah jelaskan, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, ke situlah kiblat menghadap Allah SWT. Maka tafsir kiblat karena bicaranya tentang masalah kiblat. Nah, tapi ketika berbicara wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tidak ada takwil, karena situ adalah yang maksud adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tinggal adalah wajah Rabbmu. Amun nak ngerti atau memang sakit hati mak wahabi cik wajah Allah tinggalnya badan tak ada orangnya. Apa je anu? Salah masuk Quran tu. Wa yabqa wajhu rabbika, maka kekallah wajahnya. Ada orang berjalan di wajah ladangnya. Ada orang berjalan wajah je berjalan je. Kan tak nawu dah. Kalau nawu masih hantu je. Kerana dia takut tuan-tuan. Makanya kalimat ini di dalam bahasa manapun ada. Dalam bahasa Indonesia apa pun tak nampak batang hidung nanyanya. Apa maksud batang hidung? Inyo dia tak nampak dah. Dah kan hidung aja kan datang. Kalau sampai ada orang hadirnya, ada orang berjalan hidung aja. Jadi penggunaan bahasa itu ada di mana-mana. Dalam bahasa manapun, bahasa Inggris ada, bahasa Cina ada, bahasa Perancis ada, bahasa Jerman ada. Kecil wajah tinggal aja, lain awak sadonya. Nah, jadi orang yang tak paham itu apa? Memang banyak jahil lah podonan. Ya berin. Jelas ya. Mana nampak muka dia kerja. Mana je kantor setor muka. Setor muka. Temu kan jadi kantor wak muka yang datang. Justru yang absen tangan malah ceklok kan. Sekalian. Nah, jadi makna setor muka artinya menunjukkan saya hadir. Cuman bagian terpenting dari saya itu adalah muka. Nyus itu nampak bonci di muka yo nampak, sayang di muka yo nampak, kecewa di muka yo nampak, bahagia di muka yo nampak, bapiti di muka yo nampak, babi ini di situ yo nampak. Kena ya? Ini enggak setelah ini yang cerah je muka, dah lu mah duit tahu. Kena ya saya? Agak setelah ini lope senyum, dah lu agak tertahan je kena. Jadi muka itu makanya disebutkan
Kemudian ketika kita menghadap, yang dipandang adalah muka. Makanya kita menghadap Allah, kalau sampai nampak Allah Ta'ala, apa nak tengok? Di wajah. Nak nonton elok, nengok, kalau nak nengok orang non lewat, nengok apa? Itu ya dia. Cinan mata kanan, ancak apa nak ancak lutut muka. Makanya sabik muka. Nah, tu dia belajar bahasa. Ini dulu bahasa Indonesia mega tu salah. Jadi tak tentu. Tu menilai lo bahasa Arab kan? Nah, jadi oleh itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika menyebutkan bahwa mereka menolak sifat Rahman, menolak sifat marah, karena marah tu tahu ganggu taliu gede ni kan? Apa dek ketika Allah marah, terbayang marahnya manusia. Tapi ketika kusyang bongi, apa tak terbayang? Manusia. Itu jadi rusak cara berpikir tu. Rusak cara berpikir. Tapi apalah ayat laisa kamitslihi syai'un. Allah murka, tapi tidak seperti mukanya manusia. Tidak seperti muka siapapun. Dah selesai. Oh mesti berjisim deh pikiran je balik boh. Hanya pikiran yang dipaksakan. Itu namanya doktrin, namanya dogma. Pernah tonton kata? Weh, kan tak pernah kata lah. Tak apa tolong nanti hati kan? Ilai pernah kan nengok aras tu. Kan tidak dah. Nengok aras tak pernah tak apa tolong masa Allah Ta'ala tak dia aras tu. Jalan ya? Nan di atas aras tu inya nyabutnya di atas. Kemudian uang atas nan turun ke bawah tahu siapa? Malaikat. Malaikat uang mana orang atas tu orang bawah? Kan orang atas tu. Tentu lebih tahu tentang keadaan di atas daripada yang di bawah. Inya tu nyabutin Allah Ta'ala di atas. Lah sampai Jibril ke arasnya? Sampai Jibril ke arasnya? Enggak lah. Tu ketika nak mantun wahyu dia di mana aja bos? Iya kan setiap wahyu nak diturunkan. Siapa kan embo? Jibril. Siapa nama embo? Allah Ta'ala. Tu tak sampai ke kian? Hah? Tidak sampaikan lain taib. Tidak sampai Jibril ke Sidratul Muntaha tu lainnya kan taib. Tahulah nak nampak dari aras dah, tapi inya tentu tak Allah di atas. Apa bukti? Apa bukti? Setiap selesai melaksanakan tugas melapor ke mana? Kata tidak melapor kepada mana lah kantor gaji kan tak bingung Jibril mencari tempat melapor dah kan dia tuan-tuan amal tuan-tuan kan dicatat tuh ada petugas malaikat malam, ada petugas malaikat siang. Nan petugas siang tadi bila bangke cako bukai cako ke mana lepai? Apa dia kata? Melaporkan kepada Allah. Kan tak bingungnya cik. Ke mana kan dia nonton ke? Catatan kau. Kata jupai. Melapor ke Allah. Bahasanya Allah Ta'ala. Mana? Kau toko tak? Hah? Kau toko kata lihat daripada dalil tak? Tak kata dah. Nabi menceritakan tentang malaikat itu. Ditanya Allah Ta'ala kaifa taraktum ibadi, kenapa kena tinggal tadi hamba-hambaku? Allah tak tentu dah lain. Tapi apa gunanya bertanya? Apa gunanya bertanya? Mentakkid, menguatkan. Kenapa kecon itu? Jo nampak dia sudah tu tanya juga kan? Kerana ya misalnya pasok makan mereka
Sudah itu nampak dia awak acuru, Masya Allah, 3 kali tombuh. Tu kan tanya kayaknya, lelah mak makannya cu. Lah nampak 3 kali tombuh, nak lama makan. Lainnya kan awak tanya juga. Apa guna? Mesti kan aja. Artinya menguatkan laporan itu. Allah tentu danya. Nah, sebagai bentuk keutamaan dan perhatian lebih dalam masalah itu. Taraktuhum yusallun. Kami tinggalkan mereka tadi sedang mereka salat. Nah, karena Nabi SAW ingin puasa di hari-hari diangkatnya amalan. Sebab apa kan ditanya Allah Ta'ala. Berarti di mana tanya dah? Di alamat palsu atau alamat joleh? Joleh. KTP rumah. Asa joleh itu dah gara-gara ilmu kalam sodonya. Nampak sih? Kalam dia. Karena membuat ragu tu lebih mudah daripada membuat dia yakin. Iya. Mana seorang buat ragu atau buat yakin? Buat ragu. Tak pernah tonton dulu ketika nak babi ini atau nak balaki. Apa macam apa nyanyinya? Tu citong lah. Sabun sifatnya Masya Allah. Canda-canda elok sodo ya. Lah 20 elok tu. Ada kalimat di belakang lah cumannya. Cuman. Apa cuman nanya? Hah? Hidup. Nggak lanjak tadi macam tu. Tak boleh tu. Dia itu dia. Kalau lolok bunyi kabau dia. Tamu kecil. Hilang dan 20 tadi tu. Gara-gara lolok bunyi kabau. Kau tak bisa lolok cendol dia damam dia. Jadi itu kaum muslimin membuat ragu tu lebih mudah daripada meyakinkan. Kena ya. Awak lah buat strategi untuk meniago kau kan lala mantap konsep. Tiba-tiba datang seorang yang meragukan sarangnya 10 tadi meyakinkan, seorang membuat ragu. Siapa kawan kerja sama abang tu pandai berlagu rujinya. Tentu makna pandai berlagu apa? Panduto. Makanya orang kalau mencintai Allah dan Rasul dan pakai lagu rata-rata panduto. Kan ya? Kalau orang merayu orang pakai lagu atau panduto, maka disebut jen balagu jole cunya. Sekarang ya? Apa maksudnya? Jen baduto jolenya. Makanya kalau tuan-tuan nak mencintai Allah, jangan pakai lagu. Nya Nabi tak pakai lagu-lagu dah, ya. Ada yang ajar lagu mencintai Allah? Enggak. Nah, ya. Jadi kalau hanya dengan berlagu, banyaknya duto. Kan ya? Orang yang kau tak cari kan puang lagu tu dia. Nak kau tak percaya ganti-ganti bini, ganti laki. Orang berlagu tu nak berlagu. Orang berlagu dia. Baunya dia cakap dia pentas yang hanya engkau di hatiku nya kan. Nyala tuan pentas lah apa orang lain gitu. Kan ya? Iya dia enggak. Makanya jangan banyak no berlagu. Jangan banyak no berlagu. Jadi buktikan dengan amal dan cinta ke Allah. Apa dia kau perintahkan dikerjakan, apa yang dia larang kita tinggalkan. Apa yang dia beritakan saya yakini, jangan diragukan. Kalau ragu tak cinta baru dah. Kalau ragu je dicinta orang awak cintai, belum tu cinta dulu Ini kalau lah cinta pasti jujur. Kalau lah cinta pasti jujur. Tak jujur ke awak, tak cinta dulu. Kalau tak jujur berarti tak cinta. Cik berlagu pandai. Siapa? Berlagu. Baik, kita tutup sampai sini aja ya. Kesimpulannya bahwasanya Allah dirinya di atas. Kemudian Allah memiliki sifat penyayang
meliputi segala sesuatu, lebih luas daripada sifat pemarahnya. Dan sifat penyayang ini hakiki, sebagaimana sifat marahnya hakiki. Sama dengan makhluk? Tidak. Walaupun nama sifat itu sama, tapi tidak mesti sama dengan marahnya makhluk, tak sama dengan sayangnya makhluk. Tadilah kalau sayangnya makhluk, katanya tadi menghinakan diri, tidak. Kalau Allah tidak. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.